Subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pastinya kita dukung Indonesia ya, tapi menurut saya sih pertandingan akan berjalan sulit buat Indonesia karena Yordania juga ranking FIFA-nya juga di bawah 100. Tapi bola itu bundar dan kemungkinan bisa terjadi. Kalau menurut saya sih Indonesia bisa membuat kejutan lah dalam menang 1-0. Kalau aku sih pasti Indonesia ya, karena kan dari kemarin-kemarin juga mainnya Indonesia bagus tuh. Terus ya pastilah udah optimis banget Indonesia pasti. Skornya berapa kalau nanti buat Indonesia Yordania? Berapa ya? Kira-kira sih beda-beda tipis ya, 1-0 atau 2-1 lah pasti. Menang tipis sih prediksi kalau ngelihat kemarin permainan lawan Kuwait udah cantik banget. Sintayong udah oke lah ngasih strateginya. Optimis buat Indonesia. Skor berapa? 1-0 tipis untuk Indonesia. Bung Toel, Sintayong sudah oke banget lah kemarin strateginya lawan Kuwait, Bung Toel. Tapi kalau ada tidak yang perlu dievaluasi dari laga kemarin menghadapi Kuwait? Laga kemarin sebetulnya kan Sintayong selalu dalam posisi pragmatis. Artinya nggak pernah head to head lah gitu, berani lawan gitu loh. Jadi dia main dengan formasi yang menurut saya sih condong lebih turun dulu. Duduk dulu di belakang, masuk, ambil bola, counter attack cepat. Kan mainnya seperti itu. Maka kemarin perubahannya itu kan tiga center back dia main, Elkan Bagot, Rizky Ridho dan Fahrudin, lalu Rahmat Irianto. Saya merasa Rahmat Irianto bagus main di wingback kanan ya, ketimbang waktu di SEA Games dia duet dengan Maklok. Menurut saya sih Rahmat Irianto nggak sekeren main di bek kanan. Jadi itu salah satu perubahannya. Kedua, pergantian pemain. Ini cuaca panas, babak kedua masuk Witan itu mengganti situasi, mengubah situasi. Jadi itu catatan pertandingan dari lawan Kuwait. Menghadapi Yordania? Menghadapi Yordania jelas lawan yang lebih kuat atau paling kuat menurut catatan saya. Hanya memang kalau kita ukur-ukur dari sejarah pertemuan atau kebiasaan tim nasional Indonesia, bukan lebih nyaman ya, tapi Indonesia lebih nyaman, lebih berani menghadapi tim-tim asal seperti Yordania, seperti Kuwait yang skillful, yang stylish, yang technical. Tapi begitu lawan yang ras kuning seperti Korea yang ada powernya, ada agresif intensitasnya, ada fisikalnya, biasanya agak keteter. Contoh aja di putaran final Piala Asia 2004 menang dari Qatar 2-1, berikutnya kan kalah dari Cina, kalah dari Korea Selatan. Itu kecenderungannya gitu loh. Jadi walaupun Yordania lawan yang berat, ya masih ada peluang lah. Masih ada peluang. Dengan pendekatan yang sama seperti lawan Kuwait. Oke, Bung Gita, apakah memang hasil seri adalah hasil yang realistis atau sebenarnya kita bisa menang ini? Realistisnya sih seri atau gini, head to head kita kan tidak terlalu baik lawan Yordania. Tapi kan apapun bisa terjadi dan kita punya peluang. Artinya 4 poin harus kita dapatkan untuk kita lolos. Setidaknya sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Itu artinya apa? Draw lawan Yordania, menang lawan Nepal nantinya. Kemudian kalau mengacu kepada pertandingan melawan Kuwait, kita tidak benar. Oke, kita menang, tapi ada sisi pertahanan yang berkali-kali digedor oleh Kuwait ya. Dari sisi kiri kita itu Elkan Bagot dan juga Pratama Arhan itu kan berkali-kali tidak dalam posisi yang membuat Kuwait sering lepas crossing dari sana, tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain Kuwait kecuali 1 gol datangnya dari kejadian yang sama, dari posisi yang sama. Ini yang saya pikir juga akan sangat dimanfaatkan oleh Yordania karena dari sisi itu juga Yordania mengalahkan Nepal 2-0. Oke, dengan hadirnya Mark Klok di lini tengah nih, peran Ricky Kambuaya sedikit tertutup begitu ya kalau saya lihat Bung Wesley. Tapi kalau menurut Anda seperti apa nih lini tengah kita untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Yordania? Iya, melanjutkan ucapan Bung Toel, saya menyoroti 3 serangkai pilihan pertama ya, duet Ricky dan Klok, dan kemudian di depannya ada Lili Pali yang menurut saya ini sebuah pilihan berani bermain agresif di markas lawan di partai pertama, dan itu mengejutkan bagi saya dengan formasi yang mengejutkan. Tadi kita pikir itu kan jatahnya Asnawi ya, sebelah kanan. Lalu ambil oleh Rahmat Irianto. Kemudian di sisi kiri, memang ini sisi yang menjadi ancaman bagi kita karena dua-duanya bisa menjadi titik lemah. Pertama, terbiasa bermain dan sangat agresif. Elkan Bagot punya kelemahan di kecepatan dibandingkan pemain-pemain kita. Nah, kalau lawan pemain Asia Tenggara, tim Asia Tenggara, sudah pasti ini kita akan berbeda tampilannya. Nah, menghadapi tim Timur Tengah yang skillful, mereka mazhabnya kan hampir semua ke negaranya Bung Gita, ke Brazil gitu dengan permainan mereka. Udara panas.
Dan formasi ini, formasi yang dipakai oleh Sintayong mengantisipasi bola-bola atas yang akan terus menjadi andalan lawan. Dari Kuwait, Yordania pun pasti akan bola-bola atas. Ini akan letih sekali, Reza, dengan udara yang panas, suhu yang panas. Kalau kita bermain lompat tuh lama-lama lompatannya nggak naik lagi tinggi. Nah, di stop lah di tengah dengan kemampuan lini tengah kita, menurut saya menjanjikan kalau formasi kita masih fisiknya oke ya. Jangan sampai fisiknya drop di partai kedua. Oke, karena fisik mental kerap menjadi masalah ya bagi timnas Indonesia. Bung Joy, bagaimana Bung Joy Anda melihat pertarungan di 2 laga tersisa ini kualifikasi Piala Asia? Indonesia akan menghadapi Yordania dan terakhir menghadapi Nepal. Kita sangat diunggulkan karena Nepal kan peringkatnya masih di bawah kita ya, kalau tidak salah begitu. Tapi kalau menghadapi Yordania ini kan, kalau misalnya kita bisa menang lawan Yordania, ini kan setidaknya peluang lolos ini terbuka lebar begitu, Bung Joy. Apa yang harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia? Kalau lihat permainan kemarin sebetulnya progresnya udah cukup banyak ya. Pemain-pemain Indonesia berani melakukan long pass yang ke daerah dan itu Rahmat Irianto kemarin memanfaatkan 2 itu. Bahkan di ujung babak kedua kita mendapatkan 2 peluang bersih ya untuk lebih memperbanyak gol. Tapi sayang memang kita dalam menguasai bola, dalam shooting memang masih harus tingkatkan lagi. Tapi keberanian bermain dan kemarin memang Sintayong kayaknya menaruh 3 pemain di depan yang punya kecepatan, sehingga itu memang untuk mengantisipasi mereka bertahan dulu dengan baik, kemudian mereka melakukan serangan-serangan dengan cepat, umpan-umpan panjang, dan itu menghadapi Yordania menurut saya kita punya peluang, paling tidak kita bisa menahan seri mereka karena mereka memang mungkin lebih bagus. Bukan mungkin ya, pasti lebih bagus daripada Kuwait, karena Kuwait yang kemarin kita lihat bukan Kuwait yang terbaik. Jadi memang mereka pernah kemarin juga tidak berkompetisi. Jadi rasanya memang kemarin bukan yang terbaik, tapi itu bukan alasan kita untuk pesimis menghadapi Yordania. Kita punya peluang yang cukup baik dengan lihat permainan kemarin. Karena menurut saya strateginya sangat berhasil. Bermain dengan counter attack yang baik dari kelemahan ada di sisi sayap, tapi kita punya kekuatan juga dalam menyerang di sisi sayap. Lillipali sangat bagus ya menjemput bola sampai ke tengah. Rahmat Irianto, demikian juga Arhan bisa bergerak ke bawah untuk menjadi pelapis di pertahanan. Jadi rasanya kita punya peluang lah. Cukup besar menurut saya ya untuk bisa memetik angka paling tidak. Syukur-syukur bisa menang. Kalau menang kita otomatis lolos. Oke, baik, kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang di Kuwait untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah di Soccer Time.